wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiologi, ekonomi, dan filsuf Islam terkenal. Dilahirkan di Tunis, Tunisia. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Keluarganya adalah keturunan Arab Hadramaut yang terhormat dan telah berimigrasi ke Andalusia atau Spanyol Muslim. Sebelum akhirnya pindah ke Afrika Utara setelah jatuhnya dinasti Almohad. Latar belakang keluarganya yang cendekiawan memiliki peran penting dalam pendidikan dan perkembangan intelektual Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menerima pendidikan yang ekstensif sejak usia dini. Ia belajar Al-Quran, hadis, dan fikih, dan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti matematika, astronomi, dan pendidikan awalnya diisi oleh para sarjana terkenal di Tunis yang membentuk dasar kuat bagi pemikirannya kelak. Pada usia 17 tahun, Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tuanya akibat wabah pes. Peristiwa ini mempengaruhi hidupnya secara mendalam dan membuat fokusnya pada karir intelektual dan politik. Ia mulai bekerja sebagai juru tulis di Istana Sultan Abu Inan di Fez, Maroko, dan kemudian menjalin hubungan dengan berbagai penguasa sarjana di Afrika Utara dan Spanyol Muslim. Selama hidupnya, Ibnu Khaldun mengembara ke tempat termasuk Fez, Granada, dan Kairo, sambil memegang jabatan penting di Fez. Ia menjadi sekretaris istana dan penasehat sultan. Di Granada, ia bekerja sebagai duta besar penasehat politik untuk Sultan Muhammad. Di Kairo, ia diangkat sebagai profesor dan kemudian sebagai hakim agung di bawah pemerintah Mamluk. Pengalamannya di berbagai posisi penting memberinya wawasan mendalam tentang dinamika politik dan sosial. Ia sering terlibat dalam intrik politik dan persaingan kekuasaan yang memperkaya pemahamannya tentang perilaku manusia dan struktur sosial. Pada suatu titik dalam karirnya, Ibnu Khaldun jatuh dari kekuasaan dan dipenjarakan oleh Sultan Abu Salem di Fez karena kecurigaan politik. Setelah dibebaskan, ia memutuskan untuk menjauh dari kehidupan politik dan mencari ketenangan untuk menulis dan merenung. Pada tahun 1375, ia pindah ke Kastil Ibnu Salama di dekat Oran, atau sekarang Aljazair, di mana ia menulis karya besarnya, Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah adalah pengantar untuk karyanya yang lebih besar, Kitab Al-Ibar atau buku pengajaran, yang merupakan sejarah universal yang mencakup peradaban Arab, Persia, Romawi, dan lainnya. Al-Muqaddimah sering dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam sejarah, yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, dan politik. Dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menguraikan teori-teorinya tentang masyarakat, ekonomi, dan sejarah, serta memperkenalkan pendekatan ilmiah yang analitis untuk studi sejarah. Kontribusi utamanya itu yang pertama ada pendiri sosiologi dan historiografi Arab. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak sosiologi dan ilmu sejarah. Ia adalah salah satu pemikir pertama yang mengembangkan teori tentang evolusi masyarakat dan peradaban, serta bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan mempengaruhi perkembangan masyarakat. Pendekatannya yang multidisipliner menjadikan karyanya relevan hingga saat ini. Yang kedua, asabiyah. Konsep asabiyah adalah salah satu tesis utama Ibnu Khaldun. Menurutnya, kekuatan dan daya tahan suatu dinasti atau negara sangat bergantung pada kekuatan solidaritas sosial atau asabiyah dari kelompok yang berkuasa. Ia menjelaskan asabiyah menjadi penggerak utama bagi pembentukan dan kejatuhan dinasti-dinasti. Yang ketiga, teori siklus dinasti. Ibnu Khaldun mengembangkan teori tentang siklus kehidupan dinasti yang terdiri dari 3 tahap, pertumbuhan, puncak, dan kemunduran.
Ia menghubungkan siklus ini dengan kekuatan dan kelemahan, solidaritas sosial, serta kemampuan kepemimpinan. Menurutnya, setiap dinasti mengalami masa-masa kejayaan dan kemunduran yang dapat diprediksi melalui analisis faktor-faktor sosial dan ekonomi. Ibnu Khaldun memulai sebagian besar penelitiannya di kota kelahirannya, Tunisia. Tunis menjadi pusat observasi awalnya di mana ia mempelajari dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat sekitar. Pengamatannya di Tunis dan pengalaman hidupnya di berbagai tempat lainnya memperkarya pandangannya tentang evolusi sosial dan politik. Di Tunis, Ibnu Khaldun menjalin hubungan dengan para sarjana dan politis yang memberinya akses ke berbagai sumber informasi dan dokumen sejarah. Tunis menjadi laboratorium sosial baginya, tempat ia mengamati interaksi antara berbagai kelompok sosial dan dampak kebijakan politik terhadap masyarakat. Ibnu Khaldun mengembangkan berbagai tesis tentang bagaimana bahasa dan budaya mempengaruhi struktur sosial dan sejarah. Ia berargumen bahwa bahasa merupakan alat penting dalam pembentukan identitas kelompok dan solidaritas sosial. Perubahan bahasa menurutnya dapat mencerminkan perubahan dalam struktur sosial dan kekuatan politik. Dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas bagaimana penyebaran bahasa Arab melalui penaklukan dan perdagangan berkontribusi pada penyebaran budaya dan identitas Islam. Bahasa Arab berfungsi sebagai faktor pemersatu yang kuat dalam pembentukan identitas politik dan sosial di seluruh dunia Islam. Ia menekankan bahwa bahasa adalah cermin dari identitas suatu bangsa dan memainkan peran penting dalam proses asimilasi budaya. Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya bahasa dalam pendidikan dan administrasi. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi, pendidikan, dan perdagangan di wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslim. Hal ini tidak hanya mempermudah komunikasi antar kelompok yang berbeda, tetapi juga mempercepat proses asimilasi budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pionir dalam bidang historiografi Arab. Ia menerapkan metode kritis dalam penulisan sejarah yang menekankan pentingnya analisis sosiologis dan ekonomi dalam memahami peristiwa sejarah. Pendekatannya yang holistik dalam memahami sejarah menjadi landasan bagi studi historiografi modern. Historiografi Ibnu Khaldun menekankan pentingnya objektivitas dan analisis kritis dalam memahami peristiwa sejarah. Ia mengkritik para sejarawan sebelumnya yang cenderung mengendalikan cerita-cerita legendaris dan mitos tanpa verifikasi. Metodologi Ibnu Khaldun yang berbasis pada bukti dan analisis sosiologis menjadi revolusioner dalam studi sejarah. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun menganalisis bagaimana bahasa Arab memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai kelompok etnis dan sosial di bawah kekuasaan Islam. Ia mengamati bagaimana penyebaran bahasa Arab membawa perubahan sosial dan politik di berbagai wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslim. Sebagai contoh dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana penaklukan Arab membawa perubahan bahasa di berbagai wilayah dan bagaimana bahasa Arab berfungsi sebagai alat penting dalam menyatukan masyarakat di bawah kekuasaan Islam. Dia menghubungkan penyebaran bahasa Arab dengan peningkatan solidaritas Islam dan politik yang membantu memperkuat dan memperluas kekuasaan dinasti-dinasti Islam. Ibnu Khaldun menyoroti bagaimana bahasa Arab menjadi bahasa administrasi, pendidikan, dan perdagangan di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Hal ini tidak hanya mempermudah komunikasi antar kelompok yang berbeda, tetapi juga mempercepat proses asimilasi budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam. Bahasa Arab menjadi simbol kekuasaan dan identitas politik yang memperkuat dominasi dinasti-dinasti Arab. Kesimpulannya,
Ibnu Khaldun adalah seorang intelektual yang luar biasa dengan pandangan yang mendalam tentang dinamika sosial, bahasa, dan sejarah. Karyanya, terutama Al-Muqaddimah, memberikan landasan penting bagi studi sosiologi, ekonomi, dan historiografi modern. Analisisnya tentang bahasa dan budaya menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini memainkan peran krusial dalam membentuk identitas sosial dan politik. Pendekatannya yang kritis dan multidisipliner menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, yang karyanya masih relevan dan dihargai hingga hari ini. Dengan kontribusi yang begitu besar dan pemikiran yang melampaui zamannya, Ibnu Khaldun telah mewariskan intelektual yang tak ternilai bagi dunia Islam dan dunia pada umumnya.